Halo semuanya, balik lagi di channel Lutfi Aziz. Kali ini gue akan nge-review mobil yang ada di sebelah gue ini. Ini mobil yang sangat spesial, populasinya sangat jarang di Indonesia. Dan inilah Toyota Altezza SXE10. Jadi Toyota Altezza sendiri itu ada banyak pilihan tipe. Untuk pasar Jepang itu dia namai mobilnya dengan Toyota Altezza. Jadi Toyota Altezza AS200 sama Toyota Altezza RS200. Nah, yang ada di depan gue ini tipe yang tertingginya yaitu RS200. Nah, untuk pasar di luar Jepang, mereka menjual dengan nama Lexus IS200 dan Lexus IS300. Nah, kalau IS200 itu pakai mesinnya 6 silinder 1 GFE. Lalu yang IS300-nya dia pakai mesinnya 6 silinder juga 3000 cc, pakai mesin 2JZ GE non turbo. Nah, untuk Altezza sendiri dia menggunakan mesin yang lebih compact, dia menggunakan mesin 4 silinder serta dia memiliki weight distribution 50-50. Jadi karena mesinnya 4 silinder artinya lebih enteng dan weight distributionnya jadi 50-50. Sedangkan si Lexus IS200 sama IS300 karena bobot mesinnya lebih berat, artinya dia tidak memiliki weight distribution sebaik Toyota Altezza yang menggunakan mesin 4 silinder. Toyota Altezza sendiri keluar dari tahun 98 sampai tahun 2005. Dia sekelas sama seri 3 dan Mercedes-Benz C-Class. Pada waktu itu, pada tahun itu adalah M46 dan Mercedes-Benz W203. Di Indonesia sendiri, mobil yang masuk ini IS200 dia masuk, Lexus IS200. Toyota Altezza-nya AS200 masuk. Toyota Altezza yang RS200 juga masuk, tapi yang Lexus IS300 dia nggak masuk ke Indonesia. Dan semuanya melalui importir umum, jadi dia nggak dijual sama ATPM. Artinya mobil ini populasinya cukup langka. Dan yang di sebelah gue ini tipe yang paling tingginya dari Altezza yaitu RS200, pakai mesin 3 SGE Beams. Populasinya sendiri di Indonesia mungkin ownernya sih bilang sekitar 8, itu yang bisa dia hitung. Tapi yang mungkin ya ada ya beberapa yang nggak terhitung, mungkin populasinya juga nggak nyampe 10, nggak nyampe 15 lah. Kayaknya 15 juga kebanyakan karena RS200 ini cukup rare sekali. Oh iya, gue lupa satu hal. Altezza ini juga memiliki model estate atau station wagonnya yang disebut dengan Altezza Gita, atau kalau Lexusnya disebut dengan Lexus IS Sport Cross. Biasanya model estate selalu memiliki tampilan yang unik dan keren. Tapi menurut gue, Altezza Gita ini sangat tidak enak dilihat jika dibandingkan dengan kegantengan model yang sedannya. Karena mobil ini RS200, jadi dia model bumpernya seperti ini. Dia ada add-onnya kayak gini. Dan kalau untuk yang Lexus, untuk pasar Amerika dan Eropa, dia kalau terlihat dari bumpernya desainnya lebih monyong, jadi lebih maju. Nah, kalau Altezza ini dia lebih rata sama grillnya, dan dia juga udah ada fog lamp nih kanan kiri. Model grillnya garis-garis ini dan dia ada logo Altezza-nya. Jadi dia logonya bukan Toyota tapi tulisannya Altezza. Sekarang kita lihat pada bagian sampingnya. Ini Toyota Altezza. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan Lexusnya, kalau Lexus yang pasar USDM itu di sini dia ada reflektornya di bumpernya dan dia nggak ada side markernya. Tapi untuk Japanese market dia ada side markernya dan dia nggak ada reflektor di bumpernya. Terus kalau di bagian sampingnya sini dia udah pakai side skirts yang model rada gondrong gini, add-onnya. Ini karena tipe RS200, tipe yang paling tingginya. Serta di mobil yang gue review ini, dia velgnya udah diganti sesuai pada zamannya. Ownernya bilang sih period correct. Jadi dia benar-benar mau mobil ini sesuai katalog TRD. Jadi pelan-pelan dia lengkapin perintilan-perintilan TRD-nya. Jadi velgnya dia udah ganti pakai TRD T3 ring 17. Depannya lebar 7,5, pakai bannya 225 45 R17. Bannya pakai Advan Nova. Ini ban yang cukup bagus performanya dan harganya juga mahal. Yang belakangnya sama pakai TRD T3 juga, tapi dia lebih lebar, 8,5 lebarnya. Bannya pakai 245 40 ring 17. Sama pakai Advan Nova AD08R. Nah, ini dia nih pada bagian belakangnya ini yang membuat mobil ini cukup ikonik karena lampu belakang ini yang besar dan modelnya kayak segitiga gitu. Terus ada lampu kecil di bagian bagasinya. Jadi lampu ini fungsinya sih sama lampu ini karena dia buat nyalain lampu, dia nyala. Kalau misalkan kita injek rem, dia nyala. Dan dia juga ada third brake lampnya di belakang.
Terus knalpotnya ini udah diganti pakai RSR. Nah, bumpernya ini sama, di belakang juga modelnya ada add-onnya ini. Dan wingnya ini. Nah, wingnya ini karena ini RS200 jadi dia dilengkapi dengan wing seperti ini. Wing ini gue bilang cukup menarik ya, karena dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu lebar, dan proporsinya tuh pas banget gitu di bagian belakang dari Toyota Altezza ini. Dan di sini ada apa namanya, badge, ada emblem tulisannya Altezza. Dan lagi-lagi di mobil ini nggak ada logo Toyotanya, padahal ini sebuah Toyota. Biasanya Toyota selalu ada logo-logo Toyota di sininya, tapi ini nggak ada, dan semuanya emblemnya tulisannya Altezza, merek tipe dari merek Toyota. Terus di sini juga ada stiker TRD Racing Development. Jadi sepertinya si owner emang terinspirasi dengan barang-barang TRD sehingga pengen ditempelkan di mobil ini. Sekarang gue pengen lihat bagasinya. Kuncinya unik. Dia pencetan untuk unlock dan locknya bukan di tengahnya, tapi di sisi samping. Serta untuk membuka bagasinya kita tinggal pencet di sini. Dia bisa dibuka seperti itu. Kapasitas bagasinya sendiri tidak terlalu besar, sekitar 286 liter, tapi ya cukup untuk mobil sedan. Sekarang kita lihat pada bagian mesinnya. Wah, agak berat. Dia nggak ada pegasnya, dan penyangganya ini diletakkannya di bagian atas kap mesinnya. Oke, jadi mesinnya sendiri ini Altezza, jadi dia nggak pakai 6 silinder. Kalau Lexusnya 6 silinder, kali ini pakai mesin 4 silinder, 3 SGE Beams. Dia kerjasama sama Yamaha. Jadi Toyota mendevelop mesin ini barengan sama Yamaha. Mesin ini 4 silinder, 2000 cc, tenaganya 207 HP di 7600 RPM. Jadi di RPM yang cukup tinggi karena mesin ini diciptakan buat high rev RPM. Terus torsinya 216 Nm. Gearboxnya pakai 6 speed close ratio. Terus apa ya yang udah diubah ya dari mobil ini? Oh, ini radiator hose-nya dia pakai TRD. Lagi-lagi dia selalu pengen pakai TRD di mobil ini. Radiator cap-nya juga pakai TRD. Terus ini strut bar-nya juga pakai TRD. Terus apa lagi ya? Udah sih, mesinnya standar, nggak dianeh-anehin. Cuman tadi ganti knalpot pada bagian belakangnya. Suspensinya sendiri udah diganti pakai coilover, pakai ISC yang street. Oke, sekarang gue udah nyetir dan di sebelah gue ada ownernya, ada Avi Maudrik. Kalau kalian ngikutin video gue dari awal-awal banget ya, Vi ya? Iya. Tahu deh pasti siapa. Dan kita nge-review Altezza juga, ada. Tapi beda mobil ya. Beda mobil. Satu lagi, ya. Yang itu tuh satu lagi dulu pakai mesinnya 2JZ GTE. Ya, dulu masih 2JZ. Sekarang mobilnya projectnya dirubah ya. Udah dirubah pakai mesin yang 3 SGE Beams juga. Yes. Terus dia nambah koleksi lagi, yaitu yang ini nih, yang RS200. Tapi kalau yang punya lu itu basicnya apa? AS200? Yang itu AS200 paling best spec dibanding sama ini sebenarnya. Itu basic mesinnya apa? 1G FE Beams juga, cuman yang 6 silinder yang tadi yang sama IS200. Oke. Terus habis itu waktu itu lo ganti 2JZ GTE. Ganti 2JZ karena itu mesin pelan banget kan, Matic pula kan waktu itu kan. Iya, benar. Ya lu dulu awal-awal pernah ngerasain aja pelan. Iya. Terus begitu JZ sih. Begitu JZ juga lo rasain kan 180 derajat rasanya. Iya. JZ waktu itu karena gue belum punya ini, gue ngerasa pakai JZ harian gak enak, ya kan? Iya. Maksud gue ya itu kekencengan, kenceng banget ya. Terus gitu. Torsi RPM rendahnya kan bener-bener gitu ya, maksudnya nggak kurang nyaman lah buat harian. Karena waktu itu gue pengen pakai buat harian. Di tengah-tengah gue lagi swipe, nemu mobil ini. Ada nih mobil nih, gitu kan? RS200. RS200. Kalau yang itu yang stand apa namanya? Base model. Base model ini yang mentok nggak sih? Enggak sih harusnya. Oh, enggak dong. Enggak kok, tinggi kok tangannya. Iya, hitungannya nggak terlalu ceper ya.
Ini knalpot yang diganti belakangnya doang ya? Knalpot, reson sama belakang. Tapi suaranya lumayan garing lah. Lumayan lah, gue nggak suka yang di bawahnya terlalu cempreng. Dengung kan. Ada gas. Oh, di atasnya baru ada tenaganya. Terus, Iya. terus. Ya, di low end torque sih enak gitu. Jadi kayak lo bawa mobil harian. Jadi untuk daily enak banget. Benar. Kalau Tapi ya menurut gua Alteza tuh ya 2JZ kenceng. Tapi maksud gua ya yang ikonik dari mobil ini tuh ya mesinnya ini. Ya 3SG. 3SG Beams yang high rev engine, terus ini 5, ini 6 speed. Jadi bukan apa ya? Bukan swap engine dari AS, swap engine 3SGE terus gearboxnya 5 speed, enggak ya. Emang ini beneran emang 6 speednya dia. Yoi, emang beneran standarnya begini. Ini mobil standar kan, Pi? Ini standar, mesin standar, cuman ya perintil-perintilan aksesoris aja. Iya, aksesoris yang ya tadi gue sebut lo pengen apa katalognya kayak TRD gitu ya. Iya, yang ini gue sebisa mungkin gue main katalog lah. Sebisa mungkin ya. Jadi bukan yang modif asal. Iya. Velg ya pokoknya TRD. Velg ya TRD. Jok, gitu. ini jok pakai TRD Ini dan jok gue TRD. dia style-nya tuh rada ya karena dia tinggi kan, terus rada gue ya emang gue lebih bawah, demen kayak duduk tuh kayak selonjoran gitu lah. tapi gue kayak kecelup tau nggak? Kecelup ya? Ya kalau lu ngeliat kanan sih lu kena kecelup sih Jus. Iya, Sama ngeliat makanya. ini kan lumayan tinggi nih. Iya. Si topi dashboardnya ini. lumayan Tapi tinggi. posisi nyetirnya nih mobil enak loh, bukan karena joknya, maksudnya. Oh untuk Ini tuh dia bisa di setel. ini nih, Mana nih setelannya? ditarik. Hah? Yang ini? Ini. Oh ini ya? Ha-ha. Ini dia bisa Tilt doang. Oh tilt doang ya, Ah. dia nggak bisa ini. Cuman tilt juga udah oke banget. Udah cukup sih. Oh dia simple ya, tinggal tek. Ya, gitu iya, ya. jadi kalau jadi kalau mau quick keluar, release gitu loh. gue Lu kayak tarik, nyetir, dak gitu gue kayak langsung. nyetir, kayak nyetir apa namanya bus gitu. Tapi tinggal gini. Set. Iya. Oh, iya, Kayak bener. tinggal quick release ya. Duk, keluar. Iya gitu. iya. Oke, jadi posisi nyetirnya sih ini Alteza enak banget loh. Gue kalau misalkan kita bandingin, ini kan sekelasnya sebenarnya sama BMW Ya, seri 3 gitu ya. 3. Posisi nyetirnya tuh mirip-mirip lah. Menurut ini Toyota tapi posisi nyetirnya bagus gitu. Termasuk ya gue sebelumnya kan pakai BMW lah. Lo juga udah cukup lama ya pakai BMW. Ya, ini nggak terlalu jauh driving feel gue dibanding gue bawa seri 3 gue waktu itu lah. Oke. Jadi masih enak gitu untuk lu bawa jalannya, Gua nyetirnya. rada miring ya. Karena gue takut gas road, tapi sebenarnya ini mobil kelihatannya nggak ceper-ceper banget ya. Enggak sih. Iya nggak ceper. Cuma kalau lihat dari depan ya kelihatan. Wah, ini tenaganya tuh baru keluar di 7.600 rp. Iya. Si dual VVTi-nya berasa di atasnya baru berasa. Iya. Iya ini dual VVTi, jadi di cam in sama cam X-nya. Iya, X-nya. Yoi. Ini posisi gearboxnya juga enak. Terus rem tangannya tuh jauh dari posisi driver ya. Oh iya, Padahal lebih sebenarnya jauh. kan mobil setir kanan kan. Setir kanan? Iya. Maksudnya kan di mobil Jepang gitu kan, Iya, bukan yang buat yang setir kiri terus Iya. di convert ke kanan gitu. Pun yang enggak. setir kiri dia rem tangannya di sini. Gitu. Iya. Jadi bukan Di sini. bukan di sini. Jadi dia di sana juga gitu. Di sisi jauhnya Di sisi driver. jauhnya. Oke. Di sini ada stiker-stiker apa nih? TRD, petunjuk gigi TRD. Iya, karena gue minta cuci mobil gitu. Kemarin deh gue minta yang mobil gue yang satu lagi minta dicat. Itu katanya dia ada 15 menit nyari mundurnya gimana. Iya, bahkan gue waktu itu sempat pernah bawa ada mobil teman gue lah. Apa namanya Alteza juga. Cuman gue lupa, gue pikir tuh kayak ada tuas yang buat di Oh iya. di apa Kayak ada namanya beberapa mobil kan ditarik gitu ya. ditarik gitu. Ternyata enggak, ternyata kayak BMW ya. Kayak BMW persis. Cuman tinggal diglek gitu, Masukin, R-nya ke depan. Terus ini setirnya juga udah diganti TRD, Yes. jok TRD, Iya. terus speedometer TRD. Speedometernya sih nggak beda jauh sama yang standarnya Alteza ya? Nggak, Mirip-mirip ya? nggak, Maksudnya ada speedometer kan gede nih di tengah Iya. buat speedo, terus RPM-nya di sebelahnya. Di sebelahnya. Terus betul. di tengah itu ada apa namanya? Temperatur, volt, sama itu apa? Oil pressure ya? Oil pressure. Ya, Iya, oil pressure, terus ada petunjuk bensin sama odometer, terus ada tulisan Alteza. Nah, di mobil ini yang gue bilang tadi, di luar tuh logo Toyotanya nggak ada. Iya. Logonya semuanya Alteza. Di depan di grill Alteza, di belakang emblemnya Alteza. Begitu Alteza. masuk ke dalam juga
Ya karena ini setir juga udah diganti TRD. Tapi yang Alteza setir originalnya ada logo Toyota. Alteza juga. Alteza juga. Di ini juga nggak ada logo-logo Toyotanya. Jadi kalau misalkan orang awam gitu ya, misalkan nggak tahu mobil segala macam masuk mobil ini, mungkin dikira Alteza sebuah brand gitu. Iya, sebuah brand apa gitu. Ini tipe Alteza brand, tipe mobilnya apa? Padahal ini Toyota, tipenya Alteza gitu kan. Ini posisi pedalnya juga enak banget sih, Vih. Kalau ini speedometer TRD sebenarnya ada dua version deh. Yang gue punya ini yang pre-facelift. Oh, yang pre-facelift. Yang udah facelift, dia takonya di tengah. Yang ditukar ya. Iya. Itu lebih sporty lagi sih, karena kan ini kan kayak mobil performance car gitu kan, terus RPM-nya, takometernya di tengah gitu kan, terus speedometernya diganti. Tapi kalau yang ini yang pre-facelift, RPM masih sebelah kiri. RPM di sebelah kiri. Yang gue yang satu lagi tuh, gue pakai yang facelift punya, tapi Modelista bukannya TRD. Oh, Modelista itu apa? Aftermarket gitu? Kayak apa ya? Mungkin kayak Toyota tuh ada Gazoo Racing. Oh iya, kayak gitu-gitu. Tunernya juga di lainnya TRD gitu, namanya Modelista. Dan memang keluar Alteza Modelista di luar. Oh, oke. Dia lampu depannya kayak dikasih cover gitu, jadi cuma bulat-bulat gitu. Iya. Rada. Kalau gue sih kurang suka, cuman speedometernya menurut gue yang keren si Modelista itu. Ini instrumen AC-nya nih di atas untuk blower, terus ada, tapi rada jadul ya, dialsnya ya. Iya, dialsnya tuh rada jadul, cuman ya emang Alteza begini nih. Belum touch dual segala macam. Double din ininya, model yang bawaan Alteza juga modelnya 2 gini. Dia kayak apa ya? Single din, bukan? Dia hitungannya ya segede gini. Oh, kayak Innova. Iya, yang gitu. ada dial-dialnya tapi dual din gitu, tapi bukan full layar gitu kan? Bukan. Iya. Cuman display doang dan cuman kaset gitu. Iya. Oh, kaset ya? Kaset. Ini ada snow. Ini mode berkendaranya. Iya, mode berkendara. Ini ada TRC off. Traction control ya kalau salah. Yoi. Nah, untuk handlingnya sendiri nih, mobil handlingnya bagus banget loh. Ya karena dia udah ganti coilover juga ya, lo udah pakai ISC sih. Cuman gue ngeliat review orang di luar, Alteza tuh karakter nyetirnya tuh fun banget. Udah gitu RPM-nya teriak banget di RPM-nya teriak. Limiternya 7.600 RPM. Jadi wah, ini mesin yang benar-benar legend juga nih, mesin 3 SGE Beams, 4 silindernya 207 HP. Dan di 207 HP itu ya di 7.600 RPM itu. Ini Toyota tapi dalamnya lumayan kedap juga ya, meskipun ini ganti knalpot deh. Lumayan sih ini hitungannya, lebih kedap daripada yang satu lagi, nggak tahu ya. Karena ini kali ya, trim-trimnya. Iya. Nah, lu ini bedanya yang AS200 sama RS200 kalau dari segi interior apa sih? Kalau yang gue perhatiin, yang punya gue itu Matic sih, jadi gue nggak bisa terlalu banyak compare. Cuman yang kelihatan ini Twitter. Oh, ini ada Twitternya. Iya, itu nggak ada, plastik aja. Si AS200 nggak ada Twitternya. Plastik aja, plastik. Gitu. Terus ininya beda nih motifnya. Ini apa? Blue door trimnya? Iya, ini kan kayak smash sweat gini ya. Kalau yang itu? Kalau itu beda. Kulit? Beda. Terus ada option juga ininya side curtain airbag, cuman gue nggak pernah nemu juga yang di sini. Nah, ini ada airbag nyala nih, sensor airbag. Ini kan udah airbag nih, yang setir, di penumpang juga ada. Itu nyalanya dari mana? Ini nggak aktif? Ini sebenarnya jadi Alteza itu yang punya gue yang satu lagi, dan yang ini dua-duanya punya side airbag sini nih. Di jok. Oh, nggak aktif karena lu ganti nih sekarang. Karena gue ganti joknya, jadi si soketnya itu nggak bisa connect kan? Nggak bisa. Di bawah jok ini ada soket buat airbag. Kosong. Jadi nyala. Tapi untuk setirnya sama harusnya masih fungsi ya. Aktif. Masih aktif. Kayak yang belakangnya nih, joknya karena lu ganti, jadi dia nggak aktif, nongol tuh. Tapi nggak ada yang nyala lagi ya instrumennya. Jadi ini mobil bener-bener sehat banget ya. Ini mobil bisa dibilang ya, ini kalau gua buat jalan-jalan yang ini. Iya. Kalau yang satu lagi buat kenceng-kencengan di. Ya, maksudnya gua udah nggak mikirin aspek kenyamanan lah di situ. Maksud gua coilovernya disetting seenak mungkin buat nikung. Buat track ya. Kalau ini mobilnya pendek. Kalau ini kan gua masih setting soft ya. Iya. Bandingannya maksudnya untuk coilover. Iya, masih empuk. Masih oke lah. Masih enak.
Makanya lu pilihnya yang street juga kan? Gue pilihnya yang street, Bukan makanya yang race juga. yang sana makanya gue bikin keras. Ih seru banget sih naik Alteza. Tapi kan lu termasuk orang yang hunting nih mobil kan? Iya, karena gue suka banget sama. Iya. Sampai punya 2 loh, bayangin gimana kurang suka apa tuh. Iya. Yang satunya udah JZ, tapi di swap ke 3SG Beams karena lo pengen banget ya kayak Alteza gitu kan. Pokoknya 3SG Beams. Tahu-tahu di tengah project dia nemu yang ini, ya udahlah. Tahu gitu itu mending tetap JZ ya. Tahu gitu sih ya. Iya. Gue mendingan JZ-in aja maksudnya buat sekalian pol-polan gitu. ya. JZ-nya udah keburu dijual, mobilnya udah keburu beli 3SG. Udah naik mesin 3S. Iya. Udah naik 3S yang sana udah naik gitu kayak ya nemu nih ya udah deh. Nah, bahkan barang-barang yang sebenarnya nempel di sini tuh tadinya buat mobil harusnya gitu buat ya. itu. Iya, Makanya pas TRD mobilin G3 datang, gitu, iya. setir. Iya. Itu buat yang satu lagi. Iya. Cuman begitu ternyata dapat mobil ini dan ini mobil seger. Iya, ya udah. Standar, mending sekalian lagi, lu ya kebetulan katalokin aja ya. lagi megang duit. Mm-mm. Saat itu lagi dapat rezeki lah. Langsung aja sekalian Langsung. standarin katalog TRD gitu ya. Iya. Cakep sih. Ya apa ya? Speedometer udah waktu itu, setir udah di rumah udah lama banget. Bumper ada. Terus velg udah geletak di rumah, jok udah geletak gitu. Tiba-tiba dapat ini ya udah langsung Ya, gua pasang. semua. Oke, terakhir sebelum closing gue mau nyoba rada narik dulu nih. Kita rasain 3SG Beams-nya. Oke, gigi 3, gigi 2 kosong. Perlu matiin AC nggak, Vi? Nggak usah juga apa-apa. Belum berasa. Wah, ini baru berasa di atas 5.000. Gila, berasanya di RPM atas banget ya. Iya. Wah, tapi seru banget sih nih. Gigi 5, gigi 6, ada kambing lewat di depan. Oh, buat hilen tuh enak banget ya pedal-pedalnya. Dapat ya? Asli, posisi pedalnya tuh. Gue coba pengen nyobain nikung di Shiken yang situ tuh. Ini enak banget deh. Klek-klek gitu Iya. kayak Kayak ini nggak short shift. enggak, standar. Tuh buat hilen Dapet. enak banget. Langsung dapat ya? Iya enak tuh, pedalnya tuh posisinya tuh kayak pedal yang udah di set up buat mobil balap aja gitu. Wah, di atas 5.000 baru kayak VTEC gitu ya. Iya. Dia emang karakter mesinnya mesin RPM tinggi. Tuh 3 ke 4 rapat ya? Iya. Oh iya bener-bener. Tuh enak banget tuh buat ini. Elok. Ajar. Jangan ragu. Enggak lah, gue pelan-pelan aja mobil orang. Wah, beloknya enak ya. Enak. Bannya gigit banget ya, pakai Neova lah, nggak pernah salah lah ya. Ada Lumayan enak 08R. sih. Heeh. Ada 08R sih nggak pernah salah lah. Lumayan ditarik-tarik bensin irit sih. Iya. Oh ini bensin cukup irit ya? Irit, gue ngitung tuh full to full 19,8 gitu lah. Itu pakai narik ya. Nggak tahu gue kalau nggak pakai narik gue nggak pernah juga sih. Kayak seenggaknya sekali pakai ada sekali narik lah biar ini ya bukannya buat kenceng-kencengan bukan gitu. Buat katanya kan buat ngebersihin kerak juga gitu katanya. Wah, enak banget sih nih. Andaikan nih populasinya cukup banyak dan harganya cukup reasonable sih, kayaknya banyak orang yang pengen pakai Alteza karena mobilnya enak loh. Apa namanya? Driving positionnya enak, terus mesinnya juga compact yang 2000 cc tapi sebenarnya kenceng juga. Kalau misalkan lu nggak narik-narik di RPM tinggi juga sebenarnya pasti ya hemat-hemat aja gitu kan. Aduh, harganya berapa sih, Vi? Harganya gelap. Harganya gelap ya, pasti gelap sih ya karena mobilnya populasinya yang lu hitung aja, lu termasuk orang yang hunting Alteza dan lu hitung cuman ada 7 atau 8. Yang RS. Yang RS, Iya. kalau yang AS banyak. Yang AS sih lumayan banyak lah. Lumayan banyak, yang Lexus juga banyak. Bahkan banyak ya yang Lexus terus pakai logo Alteza ya. Banyak, Iya, banyak. Karena banyak. mereka mau dapat Alteza susah. Banyak. Dapatnya Iya. Lexus. Tapi ya yang udahlah. punya Alteza pakai emblem Lexus juga ada sih. Waduh. Ada. Kok gitu? Enggak, salah satunya. Ada aja ya. Salah satunya kemarin. Oh, itu mobil gue yang itu. Pas gue dapet tuh, gue dapet di showroom kan yang satu lagi nih. Oh yang lama yang kemarin sempat itu pakai labelnya Lexus. Tapi sebenarnya Alteza. Alteza. Jadi ya
Ada yang pengen Toyotanya, ada yang pengen Lexusnya gitu. Bener. Ya udah, gelap tuh berapa? Kisaran berapa sampai berapa harga Alteza RS 200? Waduh. 300. Jadi gue yang gue dengar ada yang lakunya 200 sampai 300. Ada yang lakunya di 300 sampai 400. Ada yang lakunya juga di antara 100 sampai 200. Waduh, tergantung kondisi. Tergantung, ya kondisinya juga tergantung, dan mungkin ada beberapa orang nggak mengerti tentang mobil ini karena mungkin kalau emang dia pakai mobil ini buat daily gitu justru. Ini mobil kan spare partnya termasuk common partnya dikit banget. 3 SGE Beams dipakai di Indonesia, cuman ini 3 SGE Beams cuman pakai di platform ini loh. Iya, di Indonesia ya. Di dunia kan? Di dunia bukan yang ada RAV4. Bukan Beams. Oh, bukan Beams. Bukan Beams. Yang benar-benar Beams yang ini cuman generasi dia. Oke. Kalau kaki-kaki kayak rem itu kalau nggak salah ya, ini kemarin gue soalnya nyari yang standar itu sama persamaannya sama Aristo. Kaki-kaki rem. Oh, rem. Disc brake, kaliper, brake pad sama Aristo, dan Supra yang NA. Supra yang NA. Sama. Tapi kalau kayak ball joint tire, gue belum nemu persamaannya sampai sekarang. Oke. Jadi mau nggak mau ya kayak gitu, maksudnya dari kesusahan parts itu mungkin orang kan malas gitu. Nggak semua orang pengen nyari gitu. Kecuali orang yang benar-benar suka sama mobil ini gitu kan. Jadi mungkin karena itu juga owner-ownernya kayak ya udahlah, gue jual aja dengan harga sekian harga murah gitu. Ya udah, karena partsnya susah nih. Udah gue jual aja. Padahal sebenarnya mobilnya langka juga gitu. Jadi ya itu dari 200, 100, 200, 200, 300, ada, 400. Ya itu yang gue dengar semuanya tentang itu ada yang jual gitu dan laku gitu. Dan clue-nya aja Jis. Mobil ini dan mobil itu yang Alteza gue satu lagi. Alteza itu setengah harga mobil ini. Oke, yang itu AS 200 ya? Pas gue beli, pas lo beli, price-nya setengah harga mobil ini. Setengah harganya ini? Gue belinya ya. Belinya ya? Iya. Ya mungkin karena mobil yang itu gue beli sama showroom, ini mungkin sama pemakai ya. Dan ya gue bisa bilang kondisi ini juga bahannya lebih bagus. Ya, lebih bagus. Gitu. Bahannya lebih bagus dan lebih standar gitu. Jadi ya masih wise lah. Ya bisa dibilang gue dapet yang itu murah gitu. Murah, ya kalau ini ya mahal karena so-so lah, 200 sesuai dengan kondisi lah gue bilangnya. Sesuai dengan kondisi. Ya gitu, gelap harganya. Tapi ya mobilnya fun banget buat dibawa. Mesinnya enak banget, teriaknya di atas enak banget. Eargasm ya. Eargasmnya lumayan ya. Jadi begitu RPM tinggi tuh, wah teriaknya tuh enak banget suaranya. Oke lah, kalau begitu sekian aja dulu video review Toyota Alteza RS 200 milik Avi Maudrik. Yang satu lagi itu kan waktu itu 2JZ udah di swap ke 3 SGE Beams. Nanti kalau misalkan udah beres, kita akan bikin videonya lagi ya. Oke. Thank you udah nonton. Jangan lupa follow Instagramnya Avi juga, a.maudrik. Betul. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Lutfi Aziz. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you.